tanggal 15 April 2025 ini, kelompok-kelompok yang mempertanyakan ini semua akan datang ke UGM, Mas. Jadi kita minta ditunjukkan skripsinya. Kita minta ditunjukkan kopi ijazahnya versi UGM. Kita juga akan bareng-bareng ke Oslo. Ijazah yang disebut-sebut ijazahnya mantan presiden itu, bekas presiden itu akhirnya nampak betul bahwa logonya itu error. Kemudian bekas fotonya error, capnya error, tulisan nama dia error. Saya termasuk melakukan analisis itu. Fotonya foto siapa, Mas? Kalau itu pakai AI. Itu pakai AI. Kan? Face recognition. Ya, itu pakai face recognition. Jadi pakai face recognition dan face comparison. Itu kemudian ketemulah bahwa itu ternyata tidak match atau mismatch kalau dengan bekas presiden itu. Gitu. Siapa jadi Mas yang ada di situ? Dumatno Budi Utomo. Kalau kita track sejarahnya lagi, ternyata dia memang sepupunya mantan presiden tadi. Dan dia kebetulan sebuah direktur utama, Mas. Sebuah perusahaan namanya Bara Toba Energy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bung Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini. Kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Ini pasti kocak. Karena sudah ada kepalanya BIN. Badan Intelijen Netizen. Bung Roy Suryo. Siap. Mas, gimana kabar Mas? Baik. Masih kermit? Masih KRMT? Dengar kepalanya BIN itu, saya sampai hari ini tetap prihatin. Karena kepala dipotong. Karena kepala dipotong itu betul. Ada itu kepala yang dipotong. Bukan kepala BIN, tapi kepala B. Ya, ada kepala T juga. Iya, kepala T itu ada 6 yang dipotong. Makanya itu. Dan sampai kita ngobrol. Tapi yang susah kan kepalanya BIN nggak bisa dipotong. Jangan karena itu berjasa banget untuk kemudian mengumpulkan, mengkolekting data-data dari para netizen 62 yang perlu kita hormati. Luar biasa ini. Apa yang panas ini? Isunya AI-an nih. Wah, AI-nya panas. Tapi sekarang gini, antara actual intelligence, antara actual intelligence lawan badan intelijen netizen. Ini lawan nih, actual intelligence lawan badan intelijen netizen. Tapi yang panas itu juga kemarin barusan panas kan? Nah, kalau kepala tadi jadi suruh dimasak. Wah, itu kan panas juga kan gitu. Kalau dikasih bumbu pedas, tambah pedas lagi. Tambah pedas lagi gitu. Tapi cabai mahal katanya, jangan makan pedas-pedas. Oh gitu ya? Iya. Nah itu, jadi memang bicara soal AI ini memang ada yang sok-sokan bicara AI, Bang. Padahal pendidikannya melebihi AI ya. itu di kelak kemudian hari. Itu akan bisa dibuktikan. Tapi lucu nih, ada yang dorong-dorong AI malah berbalik nih. Oh iya, benar. Jadi kan sok bicara AI. Katanya dulu kita pernah ngobrol dia sok-sokan pergi ke sekolah gitu kan. Terus kemarin bicara masih tentang AI, terus menggunakan contoh AI. Tapi kan ternyata malah ada yang protes juga gitu. Udah dorong-dorong AI gitu kan, malah dia mengcopy atau mencuplik atau katakanlah menjiplak gitu dari tampilan sejenis di luar gitu loh. Itu gimana etikanya kayak gitu. Dan ini kan AI itu katanya kalau seseorang tidak menggunakan AI akan kalah dalam persaingan. Jangan-jangan justru gara-gara AI dia dikalahkan. Gitu. Persis. Tapi memang AI itu kan memang harus digunakan untuk mengungkap, karena dia AI itu kan jujur. Jujur ya. Jujur. Sampai ada jujur kacang hijau atau jujur ayam. Ini udah nyaingin dari Jogja kalau soal plesetan gitu ya. Gitu. Karena kan ada juga yang malah kader partai tertentu yang partai salah input. Apa singkatan itu? Ya itu, atau partai sebar ijazah. Ya kan sukanya yang cocok yang kedua kayaknya. Partai sebar ijazah. Maksudnya nyebar ijazah tapi malah blunder kan gitu. Nah, itu nanti. Itu dianggap asli tuh. Ya katanya dia kan meyakinkan buat itu sebelum Lebaran kemarin kan, nih buat yang masih pada penasaran, nih supaya tenang. Gitu. Nah tapi kan malah blunder, gitu loh gitu. Karena apa? Akhirnya kan teman-teman bisa menggunakan dasar itu. Karena selama ini, kenapa ini kan jawaban juga Bang.
Karena masih beredar macam-macam versi. Iya, macam versi, fotokopi, dan nggak pernah ada yang meyakinkan itu fotokopinya benar apa enggak. Ini kan dia berani meyakinkan, gitu loh. Ini loh yang benar. Bahkan kita ijazah siapa sih, Mas? Ijazahnya yang di sini nggak ada fotonya kok. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya jamin nggak ada. Karena dari beliau itu tokoh proklamator, kemudian Pak Harto harusnya fotonya dijajarin ada di situ ya. Ternyata nggak ada. Ya. Nggak ada. Nah itu kan kemudian katanya tuh dia dapatnya langsung gitu karena dikasih kemudian langsung. Hebat banget gitu loh. Yang selama ini pengadilan ya sampai ada pengadilan Solo, pengadilan Jakarta berusaha mendapatkan itu aja nggak dapat. Kok tiba-tiba kader partai sebar ijazah tadi itu katanya dapat langsung gitu. Dari siapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Katanya dapatnya langsung. Dari Oslo. Dari Oslo, langsung dari Oslo dia dapat langsung. Dan ini yang menarik, Mas, karena yang dilihat itu kan color itu. Yang biasanya kita dapatkan itu fotokopi kan. Tidak berwarna. Berarti scannernya bagus dong. Nah iya, cuman karena saking bagusnya scanner, nah ini yang namanya teknologi kan ketahuan. Nampak kalau itu ada garis pinggirnya gitu. Di sebelah pinggir. Itu membuktikan kalau itu sebenarnya bukan ijazah yang asli. Garis apa itu, Mas? Itu garis fotokopi. Oke. Fotokopi berwarna. Iya, jadi ini ada color printing atau dia merupakan hasil scanner, kemudian di print lagi. Zaman dulu soal cetak kan. Nah ini jadi di print kan. Makin nanu lagi, makin membuat question mark. Gitu. Iya. Terus orang makin tertarik kan apa? Makin jelas identitas foto yang ada di situ. Fotonya. Ya kalau selama ini kan hanya beredar fotokopi nggak kelihatan. Jadi kemudian kan semua ngulik nih teman-teman netizen ini, para anggota BIN ini, gitu. Itu makin. Nah di situ nampak banget bahwa fotonya itu ternyata ditempel setelah dicap. Loh, bisa seperti itu ya? Bisa. Karena itu file digital, itu bisa di-enlarge sampai sekian sedetail mungkin. Nampak kalau atasnya itu memang berusaha ada capnya itu, jadi kan ada cap fakultas. Benar, yang benernya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada gambar jasnya itu, itu ternyata tidak tertempel oleh capnya. Jadi seolah-olah kayak ya ini mirip kayak adegan-adegan kalau di film-film zaman dulu orang kalau nempelin paspor, jasa palsu atau misalnya kalau kita lihat film itu yang bagus banget tuh tentang penyelamatan para diplomat Amerika di Iran. Oh, yang ini Argo, betul. Argo. Ben Affleck. Itu kan ada. Gila, saya kalau film tahu aja. Makanya. Jadi artinya kan itu kan ada adegan di mana paspornya tuh ditempel, kemudian fotonya di cutter. Nah, ini mirip. Gitu. Jadi nampak banget kalau jasnya itu tidak menutupi capnya. Itu analisa pakai AI atau analisa netizen sendiri? Jadi analisa netizen itu pada keluar dan setelah di AI muncul bener. Ada analisa AI-nya. Ada bahwa foto itu ternyata tidak tertutup oleh cap karena capnya tidak ada di atasnya. Jadi fotonya foto bener tapi. Nah, pas fotonya ini yang kemudian menarik. Kan kemudian bisa dilakukan analisis, Mas. Iya. Nah, saya termasuk melakukan analisis itu dengan yang namanya bukan AI, tapi ada L-nya di tengahnya, ELA. Ini bukan ELA yang dulu kita pernah bicarakan ELA-ELO yang Kominfo dulu mau menggantikan Twitter itu. Itu bukan. ELA ini dari Error Level Analysis. Ya, itu untuk menganalisa apakah foto itu atau sebuah gambar itu banyak dilakukan rekayasa atau tidak. Face recognition tuh ya? Bukan, ini bukan face recognition, ini error level analysis. Jadi ini bukan level AI? Bukan level AI, tapi ini level kesalahan yang mungkin muncul. Jadi di antara sebuah gambar, misalnya di gambar pernah diedit pada bagian-bagian tertentunya, fontnya diedit lagi apa enggak, itu akan nampak, bercak-bercaknya akan nampak. Jadi kayak kalau misalnya, ini film lagi Mas, misalnya kita lihat CSI gitu ya, itu kan kadang-kadang para penyidiknya kan pakai blue light gitu. Blue light. Ultraviolet. Betul, ultraviolet untuk melihat bercak darah. Muncul kayak gitu. Muncul. Jadi itu akan muncul mana yang sudah pernah ditimpa editing, mana yang tidak. Dan di
ijazah yang disebut-sebut ijazahnya mantan presiden itu, bekas presiden itu akhirnya nampak betul bahwa logonya itu error, kemudian bekas fotonya error, capnya error, tulisan nama dia error gitu banyak. Jadi ketahuan sama Rihanna ya? Kan under my umbrella, Ella gitu. Dinyanyikan nantinya kan. Iya sama Rihanna. Terus supaya membuktikan kan kemarin analisis saya juga tampilkan ijazah saya. Ya, dan di situ tapi asli itu ya. Asli kalau itu tahun 91 asli. Ya, jadi nampak banget bahwa event itu fotokopi juga. Ya. Tapi kelihatan bahwa itu bersih gitu. Bersih itu bercak-bercaknya nggak ada. Walaupun udah menua tuh ya. Udah menua. Kan ada apa namanya kertas itu kan pasti ada menua. Pasti, gitu. Ya masa kertasnya seger baru kan. Tapi kan bisa beli Mas kertas yang tua. Mau bisa tuh sekarang. Pura-pura nggak tahu. Ini apa lagi nih. Pura-pura nggak tahu apa-apa. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi bener loh. Saya juga heran. Masih ada yang menyediakan itu di Jalan Pramuka. Begitu ya? Iya, kertas tahun 70-an, kertas lah. Meterai masih bisa. Iya, jadi ternyata masih laku gitu. Iya, buat backdated itu. Persis. Dan yang menarik, Mas, itu kan kemudian kan saya banyak juga ditanya di DM, di teks gitu ditanya. Terus fotonya foto siapa, Mas? Cocok nggak foto itu dengan yang tadi kita cari gambarnya nggak ada tadi? Itu pakai AI. Nah, kalau itu pakai AI. Itu pakai AI. Kan? Face recognition. Ya, itu pakai face recognition. Gitu. Jadi pakai face recognition dan face comparison itu kemudian ketemulah bahwa itu ternyata tidak match atau mismatch kalau dengan bekas presiden itu. Oh, gitu. Siapa jadi Mas yang ada di situ? Nah, itu yang menarik. Kan pertanyaan berikutnya selalu dikejar ini kan terus berkembang. Akhirnya kan banyak muncul kan selama ini. Saya bukan orang yang pertama kali memunculkan nama itu, ya. Tapi nama itu sebenarnya sejujurnya sudah pernah dikemukakan sekitar beberapa tahun yang lalu. Tapi hanya dugaan-dugaan aja. Kan orang kan mungkin dengan kasat mata melihat oh ini bibirnya tebel, gitu. Ya kan ini bibirnya tebel, terus telinganya japlang istilahnya, hidungnya mancung gitu. Kemudian pakai kacamata kacamata tebel gitu. Zaman dulu yang gede-gede itu ya. Dan itu kan kalau ada kumisnya lagi ya? Ada kumisnya waktu itu kumisnya. Nah terus waktu itu kan orang juga bilang gitu bahwa orang dengan kacamata pada saat muda nggak mungkin tuanya lepas kacamata. Itu wajar juga kan? Ya. Gitu. Kalau lasik bisa Mas? Lasik tahun berapa baru muncul? Ya, belakangan kan bisa itu lasiknya. Nah iya, tapi kan foto-foto itu kan terus muncul kan artinya kita bisa melakukan. Betul. Dari sejak wali kota. Nah itu kan sudah pakai itu foto. Kalau udah lepas kan nggak mungkin gitu loh. Nah akhirnya ketemulah satu inisial. Gitu. Inisial DBU. Siapa itu Mas? Dumatno Budi Utomo. Oh, bukan Doko Bidodo. Doko Bidodo. U-nya nggak tahu apa. Ya, jadi Dumatno Budi Utomo ini kemudian kita cek kan gitu. Ada orangnya. Ada orangnya. Sampai sekarang pun masih ada. Nggak ngaku dia. Nah, belum dilakukan investigasi langsung ke orang, belum disentuh. Belum diverifikasi. Kebetulan, Mas, ya jangan nyalain saya kalau saya tahu sosok yang bersangkutan. Dia tuh olahragawan. Oh. Ya, seorang pemain dulu mantan pemain bulu tangkis. Dari klub Pelita Jaya. Gitu pada saat mudanya. 12 tahun dia udah main bulu tangkis. Zaman siapa tuh kira-kira? Waduh. Tapi nggak sempat naik ke level nasional enggak. Dia lokal, tapi saya tahu karena apa? Dia punya GOR. Punya gedung olahraga bulu tangkis. Di mana? Di Solo. Oh, di Solo. Jadi hebat kan? Sama-sama Solo ya? Sama-sama Solo. Iya. Nah, sama-sama Solo, GOR-nya namanya GOR Kedut. Kedut Arena. Oh, karena ada dutnya itu. Kedut itu karena mungkin kedutan dulu, ini. Ya sering kedutan kan gitu. Iya. GOR-nya cukup luas. Karena ada 4 lapangan di dalamnya. Kemudian dia juga berniat bikin wisma atlet. Hebat loh. Artinya sosok pribumi bikin wisma atlet kan mau terkenal. Berarti kan? Berhasil dong dia. Ya berhasil karena kalau kita track sejarahnya lagi, ternyata dia memang sepupunya mantan presiden tadi. Dan dia kebetulan ini yang sepupu dekat apa sepupu jauh? Sepupu dekat. Terus dia memang sebuah direktur utama, Mas. Sebuah perusahaan namanya Bara Toba Energy. Di sini dong. Iya. Direktur utama. Direktur utama Bara Toba Energy. Masih sampai sekarang.
Saya belum cek lagi masih atau tidak. Tapi kalau lihat namanya, ya nama perusahaannya, ya akhirnya innernya situ-situ juga. Gitu. Memang dia usianya jauh lah dengan bekas presiden, ya. Kalau ada berapa tahun gap? Sekitar 16 tahun. Oh berarti di bawah saya dong ya umurnya? Iya, dia kelahiran 77. Iya di bawah tepatnya saya. Tepatnya 8 Juli 77. Ya, dan tapi itu menjadi cocok ketika kemudian ditemukan juga foto, ini netizen memang luar biasa. Ditemukan juga foto di mana bekas presiden itu dengan dia. Oh. Itu ada dan kemudian menjadi bareng-bareng tuh. Bareng. Oh. Nah, sempat ada foto itu, akhirnya kemudian kita analisis foto itu. Bener nggak? Dan ternyata dengan software yang ada dengan face recognition dan kemudian dengan face comparison match, Mas. Dan match-nya ini di atas 80% match-nya gitu. Itu toolsnya namanya Inside Face. Kalau banyak. Kalau di di AI itu. Iya. Inside ada Face, kemudian Full ada ID, Full ID bisa, kemudian ada Face ID bisa. Betul. Jadi udah kita pemain AI juga. Asal-asal intelijen deh kalau kita nih. Jadi kan metodenya kan juga banyak yang kita pakai. Kan kita nggak boleh sembarangan, Mas. Kita harus kemudian cukup detail lah untuk melakukan itu. Jadi alhamdulillah lah kita ketemu dengan sosok itu dan akhirnya berani kita pastikan bahwa foto itu adalah Dumatno Budi Utomo. Meskipun saya bukan Doko Bidodo itu tadi bukan ya. Meskipun ini kan ibaratnya kalau secara hukum ini kan petunjuk. Enggak, tapi ini kan sebenarnya nggak ada persoalan apa-apa, Mas. Si netizen ini kira-kira ngejar apa sih sebenarnya? Kan Pak Jokowi udah selesai. Ya. Udah istilahnya tidak. Loh, tapi kalau selesai bukan berarti selesai begitu saja loh. Meskipun itu kayak ada pepatah Jawa, Mas. Apa itu? Yang mengatakan mikul dhuwur mendem jero. Ya, tapi bukan berarti kalau mikul dhuwur mendem jero itu yang pernah terjadi case atau pernah terjadi cacat di masa lalu, kemudian dibiarkan saja. Nggak boleh, Mas. Ini ada dampak hukumnya, Mas. Ada dampak hukumnya. Ini pidana, bukan? Loh, iyalah. Pidana ya? Iya, kan berarti dia sudah memalsukan sebuah dokumen yang digunakan itu dulu, gitu. Dan ada lagi nih, ini menarik nih. Ada lagi pepatah Jawa, falsafah Jawa yang mengatakan bahwa kacang mongso ninggalno lanjaran. Jadi tidak mungkin ya Bapak itu kemudian tidak ditiru oleh anaknya. Nah, jadi pohon buah tidak akan jauh tidak jauh dari pohonnya. Dan itu nanti saya berani pastikan bahwa kalau ini nanti sudah terbongkar, ya, yang kalau Mas tadi bilang ini kan sudah selesai. Nah, yang belum selesai kan ada. Siapa itu? Anaknya tadi. Anaknya ada beberapa, Mas. Ya, yang jabat posisi level tertinggi, level cukup tinggi kan juga ada, gitu. Ketua umum partai atau yang? Bukan. Yang tadi Fufu Fafa tadi. Jadi wakil presiden. Iyalah. Iya. Jadi wakil presiden pun bisa dicek dong ininya. Oh, harus. Keaslian ijazahnya. Harus karena itu indikasi-indikasinya sudah mengarah juga ke sana, gitu. Indikasi apanya tuh, Mas? Misalnya dia pernah kan kalau bekas presidennya dulu kan sampai dengan sekarang kan orang belum pernah lihat ijazah aslinya. Yang wapres? Bukan, yang bapaknya. Baru kemudian kader partai salah input atau partai sebar ijazah tadi berani nunjukin foto. Nah, tapi kalau wapresnya itu kan pernah untuk menutup cerita, dia di depan wartawan di Balai Kota Solo waktu itu, ya, dia kemudian tunjukin nih loh ijazahnya. Oh, secara real tuh? Secara real. Ada fotonya? Ada fotonya dipotret. Waktu itu memang cukup membuat masyarakat dan media terdiam. Persis sama seperti kejadian 5 tahun yang lalu ketika Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit itu menunjuk ke Sigit Sunarta, itu menunjukkan juga ini loh skripsinya. Ya, tapi kan waktu itu kan memang tidak, wartawan juga tidak bisa melihat langsung. Itu curang itu mah. Hanya ngintip. Nah, itu dan saya pun juga pernah ke UGM waktu itu. Mau ngambil? Mau melihat gitu. Ya nggak ngambil lah. Maksudnya ngambil foto? Mau meneliti, ya. Nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Ya, saya beberapa kali, Mas. Gitu. Serius? Kenapa nggak boleh, Mas? Nah, ini yang saya heran. Karena dianggap, itu pernah disebut, ya Pak, ini skripsinya Bapak itu lagi di tempat rektorat. Kan
kalau memang ada dan benar adanya kan itu kan bukti sebenarnya. Betul, cuman kan mungkin mereka sudah dipesan kalau yang namanya Roy Suryo datang, hati-hati, hati-hati, jangan sekali umpetin. ngomong pun juga harus hati-hati. Iya. Kayak yang kemarin ya. Takut ya Mas ya. Kepalanya bin ya. Persis apa imbauan dari pemerintah kemarin kan. Jangan ada yang ngomong soal kebijakan Amerika. Gitu kan. Jadi kayaknya gitu. Nah, jadi saya berkali-kali ada yang waktu itu jawabannya tuh beda-beda, aneh-aneh. Ada yang bilang, oh ini masih disimpan direktorat. Oh ini karena kemarin digunakan untuk apa namanya ketika masih di bawah Pak Dekan gitu. Pokoknya nggak pernah ketemu. Nah lucunya, tapi saya juga salut ya. Ada salah seorang rekan yang kemudian dia sama-sama dosen, peneliti, tapi dia dosen di Universitas Mataram, tapi lulusan UGM asli juga, ya, Respon. Udah tahu dong daerah UGM-nya kayak gimana. Nah itu, dia datang ke Jogja dari Sumatera Utara, kemudian itu beruntung gitu. Dia berhasil meminjam itu, kemudian dia memotret. Dengan dia memotret, dia buktikan analisis saya 5 tahun yang lalu bahwa itu palsu. Jadi antara isi dan covernya, skripsinya yang palsu. Jadi skripsi palsu, ijazah juga palsu. Ijazahnya bisa dibuktikan palsu. Tapi bukannya ada foto-foto beliau itu memang kuliah di UGM, Mas? Ini yang akhirnya sekarang menjadi pertanyaan. Kalau foto-foto ketika dia bersama teman-teman pecinta alam Silvagama, secara bukannya kasat mata ya, foto itu sudah saya uji juga, memang itu dia. Benar ya? Benar. Jadi dia masih muda, tanpa kacamata, kemudian telinganya juga telinga cupang, ya. Bibirnya tidak tebal, caplang. Ya. Bukan, caplang itu yang itu satunya. Dumatno. Kalau bekas presiden ini telinganya beliau gitu, jadi kecil gitu. Nah, terus itu ada ketika di dekat bis kalau orang pecinta alam UGM waktu itu kan dulu kan kita kalau mau ekspedisi itu kan naik bis ya bis sederhana lah gitu. Ada bis Semeru namanya ya, ada bis Baker gitu, sederhana gitu. Nah, kayak gitu. Itu benar. Tapi kalau yang di ruang kuliah segala itu adalah si Dumatno tadi. Gitu. Jadi foto-fotonya seperti itu. Apalagi foto wisuda. Artinya kemungkinan beliau itu kuliah ada. Ada. Kalau saya tidak mengelak, kemungkinan ada. Tapi kemudian sampai kepada selesai menamatkan kuliahnya, itu yang menjadi pertanyaan. Oh, jadi masalah lulusnya yang jadi question mark besar. Ya, bahwa masuk itu bisa dimungkinkan. Saya juga pernah kuliah di ITB, Mas. Tapi saya nggak selesai karena saya dapat pindah. Jadi lulusnya di luar. Tapi kan lebih baik begitu. Lebih baik kita gentle atau lebih baik malah kita bangga. Kita bisa menyatakan, saya ya kayak kayak Pak Harto kan. Gentle mengatakan, saya menyatakan berhenti. Karena nggak mau dipecat. Pinter ini beliau ini. Jadi menyatakan berhenti. Gitu. Tapi sebenarnya enaknya kalau kita udah pernah masuk, Mas, kita bisa ngaku alumni. Lo kan kalau alumni itu masuk bukan lulus. Iya, itu yang menjadi kan. Yang akhirnya kenapa harus repot-repot atau kenapa harus katakanlah meyakinkan, berusaha meyakinkan kalau dia lulusan. Gitu loh. Ini kan yang menjadi pertanyaan akhirnya. Jadi ngaku alumni aja udah selesai ya? Ngaku alumni atau pernah masuk. Kalau Kagama kan alumni toh? Ya alumni. Berarti bisa masuk. Ya meskipun itu sebenarnya debatable, Mas. Ada pendapat yang mengatakan kalau dia alumnus itu berarti dia harus menyelesaikan, gitu loh. Atau istilahnya dia jebolan dari kampus. Saya anggota IAITB juga, walaupun saya tidak selesai. Tapi anyway, poinnya bukan itu. Poinnya berarti ada pemalsuan. Dan ini memang harus dibongkar. Itu yang fatal. Itu harus dibongkar karena ini ada tindak kejahatan. Apalagi kenapa ini dikejar? Karena justru sikap blunder yang dilakukan oleh dua kader partai sebar ijazah itu. Yang kemarin meyakinkan kalau itu adalah itulah yang memang bikin blunder. Kalau selama ini kan sebenarnya bisa saja lewat-lewat atau lari-lari dari situ karena kan yang beredar cuma fotokopi aja. Gara-gara itu diyakinkan itu yang justru menjadi trigger atau memicu kita untuk bisa dipecat tuh. Kadernya bisa dipecat. Yang satu lagi yang ada hubungannya dengan tadi yang kita kalimat awal pembuka tadi, Mas. Yang satu kan berusaha juga menanyakan ke AI, gitu. Tapi kan jawabannya AI kan tidak memuaskan dia. Nah, jadi malah dia marah-marah kepada AI. Oh, gitu.
Jadi kok dimarahin emang punya perasaan ya. Nah itu jadi dikatakan wah AI nggak akan baper. Makanya itu kayak kalau di film Star Trek itu kita marahin Star Trek New Generation, kita marahin Lieutenant Commander Data. Itu dia nggak akan baper ya kan gitu. Tapi Data pernah punya emosi. Dikasih chip emotions itu. Iya. Di film layar besarnya. Betul, di layar besarnya. Generations. Betul. Bukan di serial kan. Kalau film nih bahaya. Oh iya. Artinya ini dia itu kita kenal Android pertama kan di situ. Bukan kayak di Star Wars. Kalau di Star Wars kan ada R2D2 sama C-3PO. C-3PO. Iya. Top deh pokoknya cocok lah kalau cocok gitu yang ngomong film ya. Iya. Kita harus jadi pengamat film kali ini. Nah ini juga bisa difilmkan nanti Mas. Soal ijazah ini. Menarik gitu. Karena ini memang benar-benar panjang. Lebih dahsyat daripada dahsyat Mas. Daripada film G30. Ini bisa dahsyat. Karena modifikasinya bukan hanya di soal skripsi dan ijazah. Dalam website UGM pun beberapa kali juga mengalami perubahan. Satu misalnya nama dekan. Di websitenya itu? Iya. Jadi nama dekan itu pernah ada nama dekan yang ditulis itu tadinya tidak sama dengan yang ada ditulis di skripsi. Kemudian ini yang kalau menurut saya nggak sopannya. Ya. Setelah beliau meninggal, Profesor, yang diperdebatkan namanya pakai OE sama pakai U itu wafat. Kemudian diubah sama UGM namanya. Ini kan, sampai putrinya yang sekarang itu juga protes gitu. Putrinya kan sekarang kebetulan lulusan Fakultas Kehutanan juga, asli. Dia tinggal di Australia, Aida namanya. Itu sampai dia menyatakan hormat kepada ayah saya yang dekan Fakultas Kehutanan UGM. Jadi dia meyakinkan kalau memang ayahnya itu dekan 3 periode itu. Iya, tapi kalau kayak gini cocoknya di Fakultas Kehutanan Rimba nih. Iya, hukum Rimba. Bener. Terus dalam daftar restitutori UGM itu juga diubah juga. Terus nama beberapa, jadi tidak hanya satu orang dia saja yang kemudian dipalsukan skripsinya, sampai kawan-kawannya pun itu sekarang sampai ada yang berani membuat lembar pengesahannya dengan format yang baru. Jadi dulu formatnya kayak gini loh, gitu. Jadi di print lagi baru. Tapi lucunya yang teman-temannya itu tidak ada tanda tangannya semua, karena nggak berani malsu tanda tangannya. Tapi kan aneh gitu. Nah, tadi kita kembali ke apa namanya? Awal. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, berarti yang ijazah yang dulu dikasih lihat itu kenapa nggak di AI-nya langsung, Mas? Belum. Belum. Kan baru belum diramein satu-satu, Mas. Satu-satu gitu. Kenapa satu-satu? Ya kan kalau bukan nyerang ya istilahnya. Itu kan strateginya kan nggak mungkin kita tembak, kita kan pelurunya misalnya baru satu gitu ya. Peluru satu kan nggak mungkin nembak semua. Emangnya penembakan John F. Kennedy? Iya kan? Dengan menggunakan, ya kan? Dengan misalnya hanya 2 peluru, ya kan? Kemudian bisa sampai ke sampai kemana-mana kan nggak mungkin, ya kan? Kemudian tertuduhnya cuma Lee Harry Oswald, kan nggak mungkin. Memang ada beberapa shooters kan? Makanya, dan Lee Harry Oswald pun dieksekusi, selesai kan? Nah ini khawatir saya adalah nama yang kita sebut-sebut tadi, Dumatno tadi, ya nanti akan menghilang juga. Kayak seseorang yang sudah hilang juga namanya. Pakai HM kan? Betul, Hari Mulyono. Itu kan dengan saya tidak memungkiri kuasa Allah ya gitu. Yang bersangkutan kan sudah wafat. Ya kan gitu. Hari Mulyono itu tahun 2018. Ya, stroke kabarnya. Cuman kan kemudian kan istrinya itu kan adiknya bekas presiden ini, gitu. Dulu mantan istrinya. Kemudian sekarang nikah dengan ketua MK Anwar Usman. Jadi kan kayaknya kan ini banget loh. Ini memang lebih seru nih. Kalau dijadikan film, Mas, kayaknya pengamatnya harus Mas Pembeda ini yang mengamati film-film seru. Lebih seru dari G30. Kita cari produsernya dulu. Kayaknya sutradaranya sudah cocok Joko Anwar. Wah, terlalu serem kalau dia nanti. Enggak. Kenapa saya bilang Joko Anwar? Dia kemarin lucu, Mas. Ini ada hubungannya dengan anaknya tadi. Dia kan mengusulkan akan bikin film horor di IKN. Joko Anwar. Dan bintangnya menurut netizen siapa? Ya Wapres itu. Itu yang paling cocok. Berat. Iya itu ada itu.
Joko Anwar usul bikin film horor. Iya, iya. Yang IKN sekarang katanya banyak tikusnya gitu ya. Ya kalau kemarin banjir, sekarang banyak tikusnya, tapi katanya karena hutan ya kan. Nah, pemerannya itu. Tapi gini Mas, kalau misalnya anaknya ini nanti ketahuan juga ijazahnya palsu, apa dampaknya? Nah, kalau ini fatal. Fatal. Karena nanti akan ketahuan bahwa pasti akan dikejar. Kayak bapaknya ini. Ya, jangankan ijazah UGM-nya yang sekarang dipertanyakan. TPUA itu kan juga sekarang melakukan gugatan atas ijazah SMA-nya juga. Iya, karena memang ya menarik ketika di ijazah SMA itu kan ini yang mana? Yang anaknya apa bapaknya? Bapaknya dulu. Bapaknya dulu. Itu kan sempat ada harusnya dia tuh SMPP, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan 40 ya. Itu tiba-tiba capnya kok sudah SMA 6. Padahal harusnya ketika dulu ya namanya SMPP. Kebetulan Mas, almarhumah ibu saya itu guru di SMPP. Jadi udah celaka kan. Waduh, nggak bisa lari. Jadi bisa jadi saksi ahli, bisa juga saksi fakta gitu. Karena kebetulan meskipun bukan SMPP di Solo, tapi SMPP di Jogja yang sekarang jadi SMA 8. Jadi sejarahnya makanya kan kadang-kadang orang salah menyebut SMPP itu apa dikira SMP. Kalau saya tahu persis karena kebetulan almarhumah ibu itu dulu guru di SMP, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Itu setara dengan SMA. Waktu itu bukan negeri tapi itu ya? Belum negeri. Kemudian dinegerikan. Kalau di Solo tadinya SMPP 40 jadi SMA 6. Kalau di Jogja SMPP 10 kemudian jadi SMA 8. Nah, jadi di situ nanti akan nampak bahwa kok bisa dalam buku alumninya itu kan juga salah ketik juga. Bapaknya ini kan ditulis dalam buku alumnus dari SMA 6 Jogja. Lagi dikejar di SMA 6 Jogja. Kenapa kok bisa SMA 6 Jogja? Padahal kan harusnya kan SMA 6 Solo. Tapi kalau SMA 6 Solo pun salah juga. Harusnya SMPP. Bukan. Jadi memang riwah banget ini. Riwah banget. Belum lagi nanti kalau dirigennya kurang bagus. Ya, mungkin dia tidak seperti Don Corleone. Ketika dalam The Godfather. Nah, padahal dia Don Corleone. Godfather ya ini Godfather. Berat. Ini kebiasaan buka-buka baju nih jadinya. Ini kita buka-bukaan. Saya pikir tadi jadi Superman gitu. Iya, ini real Godfather, the real Kingmaker. Dan dia memang. Beli di mana Mas? Ada nanti di bawahnya tuh komentar ada. Yang mau pesan silahkan. Betul itu. Jadi nanti tanya aja gitu. Tanya aja nanti pada komentar. Jadi dirijennya ini Godfather-nya ini mungkin mengorkestrasinya kurang rapi. Meskipun dia sudah memanfaatkan mantan rektor. Iya. Mantan rektor yang mana nih? UGM. Yang bukan banyak kan mantan rektor yang bisa dicari lah yang mana. Yang masih menteri. Iya. Menteri zaman kemarin sama menteri sekarang juga masih. Iyalah, gitu. Dia kan susah bisa mengorkestrasi. Tapi dia masih praktek nggak? Ya itu namanya. Praktekan. Masih praktek. Masih. Itu nama-nama itu kan juga lucu kan? Praktekan. Atau seseorang yang tadi fotonya dipakai itu kan bahasa Jawa itu ada bahasa Jawa. Dumatno. Jadi dilihat. Nah gitu. Setelah Dumatno itu dilihat ya. Dumatno. Terungkaplah kepalsuannya. Gitu. Jadi apalagi kan untuk memerintahkan, saya harus bilang memerintahkan UGM merubah dari banyak faktor. Itu kelasnya rektor lah ya. Iyalah. Di atasnya rektor. Maknanya di atasnya rektor sekarang. Jadi rektor sekarang itu menurut saya pas kejatuhan dalam bahasa ini tradisional lagi. Kejatuhan awangetnya, kejatuhan bukan durian runtuh ya tapi. Iya, tapi ini terkena durian gitu. Berbahagialah rektor-rektor yang sebelumnya juga kan, yang mungkin kayak Pak Profesor Panut, kemudian profesor yang sekarang ketua BMKG, gitu. Itu kasus ini tidak ramai pada zamannya, ramai pada saat Profesor Ova sekarang kan gitu. Jadi kasihan ini Prof Ova ini. Bingung mau membelanya gimana ya? Ya tapi makin bingung lagi nanti pasca
kira-kira sudah terbuka semua ya. beberapa hari setelah kita ngobrol ini, Mas. Gitu. Apa tuh? Ya kan tanggal 15 April 2025 ini kan akan ada yang namanya halal bihalal. Apa itu? Kelompok-kelompok yang mempertanyakan ini semua akan datang ke UGM, Mas. Jadi kita minta ditunjukkan skripsinya. Kita minta ditunjukkan kopi ijazahnya versi UGM. Kan pasti ada lah namanya itu. Dan kita minta statementnya dan kita minta juga. Kenapa jadi halal bihalal namanya? Ya. Supaya halal. Supaya halal. Itu sih sertifikat halal itu sih. Bukan ijazah halal, tapi sertifikat halal itu gitu. sih kan. Terus sehari sudahnya kita juga akan bareng-bareng ke Oslo. Gitu loh, untuk setelah dari UGM gitu, ya. Dikagetin. Katanya kan ada salah seorang wakil menteri kan datang ke Solo itu sekarang ada wisata Jokowi. Apa itu wisata? Ya ke rumahnya main. Katanya begitu. Kok kayak ke ikan aja jadi tempat wisata. Nah, itu katanya. Iya. Kata seorang wamen lah. Iya. Saya nggak usah nyebut. Ya tahu lah kita. Tapi saya juga bingung kenapa jadi ada wisata, disebutnya wisata ya. Aduh ampun. Ya kalau gitu. Atau nggak minta petunjuk mungkin. Nah, harusnya minta petunjuk. Kalau gitu ke rumah mantan presiden wisata juga dong. Iya ya kan. Kemarin juga ada yang wisata. Kemana ke Teguh Umar. Oh. Presiden sekarang. Sorry saya langsung nggak nyambung tapi langsung jadi nyambung. Luar biasa nih Mas Roy. Tapi itu menarik Mas. Jadi setelah ditunggu-tunggu dipertanyakan, itu kan akhirnya kan berjumpa juga selama 1,5 jam. Berarti Godfather tinggal dong nih Godfather. Nah, ini memang menarik. Kalau Godfather ditinggal dan kemudian nanti gambarin ditinggal, bisa jadi nanti setelah kongres di partai yang bersangkutan, ya, kalau nanti mendadak partai itu masuk ke dalam pemerintahan, bisa dimaksulkan beneran ini. Yang mana? Wapres. Iyalah. Nanti kan pasti alasannya ijazah lagi. Alasannya ijazah. Nah, tadi sekarang kita bicara coba nih. Kan udah pernah dikasih lihat. Iya, tapi lucu karena memang ini baru saya ceritakan sekarang ya. Kan ijazah itu kan terus University of Bradford. University of Bradford itu aslinya ada di UK, Mas. Betul. Ya, kan, saya tahu Bradford di mana. Itu kan. Nah, Bradford itu di sana. Memang kalau Bradford itu. Saya lulusan sana soalnya. Siap. Sombong dikit lah. Logonya kan jelas di atas. Tapi kan ini diperoleh dari MDIS. Sebuah universitas ruko yang ada di Singapura. Ruko ya? Iyalah. Bentuk-bentuknya kampusnya kan kampus-kampus gitu. Tapi kan common, bangunan aja kan nggak ada masalah. Loh, bangunan nggak ada masalah. Yang penting sah. Ijazahnya, Mas. Nggak boleh gitu. Kalau sama seperti kita. Kalau kita ngambil nih, maaf harus saya sebut ya. Kita ngambil lulusan yang ini ada menteri kita gitu ya. Yang lulusannya pertama kali, seolah-olah dari Harvard. Tapi ternyata kan dapatnya dari UNESA, Universitas Esa Unggul. Ya kan gitu. Itu tetap ada ESA unggulnya. Bahwa di situ coordination atau kerjasama biasanya. Nah, gitu. Jadi dua logo. Tidak boleh hanya satu. Iya. MDIS pun kalau yang resmi MDIS itu keluarnya di atasnya ada MDIS-nya. Iya. Di bawahnya baru University of Bradford. Dan yang menarik ya, ketika kemudian dicek MDIS sekarang sudah nggak kerja sama lagi dengan Bradford. Sejak tahun kapan? Nah, nanti jawabannya. Itu. Masih investigasi nih ya? Enggak, udah ada jawabannya sebenarnya. Ayo dong, dibuka dong, jangan ragu-ragu. Dan itulah nanti bisa jadi kunci jawaban ijazah dari yang bersangkutan itu. MBIS itu singkatan apa ya? Aduh, saya agak lupa. School apa gitu. Manajemen, bisnis. Ya, kayaknya gitu. MD. Manajemen MDIS gitu. MDIS. Iya. Manajemen, development. Saya terus agak lupa. Iya. Jadi artinya itu juga yang sayangnya bukan NDAS ya. Apa kalau NDAS? Endas. Lain. Itu balik lagi ke itu pun sebenarnya dia udah bohong, Mas. Awalnya dalam website pemerintah Kota Solo yang sudah saya capture, sudah saya simpan. Itu kan awalnya dia sempat mengaku pendidikannya ini yang anaknya ya, S1 dan S2. Jadi S1-nya dari Bradford, S2-nya dari UTS. University Technology of Sydney. Sydney. Kan hebat banget gitu. Iya. Urutannya waktu itu pun dibikin 2007.
dari dari Bradford 2010. Setelah dikejar betul, ternyata yang ada di UTS itu akhirnya sekarang sudah ketahuan kalau bohong. Ya, saya dulu dapat tawaran beasiswa di UTS. Sombong dikit lagi. Bagus. Kalau dia, kalau Mas kan dapat tawaran. Kalau dia tuh melamar mau kuliah di situ. Tapi karena entah karena S1-nya tuh nggak sesuai atau IP-nya kurang, dia ternyata hanya ikut program namanya INSERS. INSERS tuh kayak matrikulasi, Mas. Iya. 6 bulan dia. 6 bulan ikut matrikulasi, nggak lulus. Ngulangi lagi. Persiapan, ngulangi lagi. Ngulangi lagi, nggak lulus lagi. Jadi pre-university itu. Iya, pre-university. Setahun, akhirnya pulang dia. Balik lagi ke Singapura karena tidak bisa selesai, tidak bisa memenuhi syarat untuk masuk diterima di sana. Nah, dari situ diubah lagi kurikulum vitae-nya. Menjadi hanya S1. Lebih lucu lagi, Kementerian Dikbud waktu itu ya, tapi di Konsorsium Pendidikan Tinggi kalau nggak salah, sempat ngeluarin surat keterangan. Dan itu udah beredar bahwa level pendidikan yang dilakukan di Australia itu hanya setara SMK. Waduh, berat sekali Mas. Memang parah. Nah, sekarang pun orang lagi mengejar. Ternyata dari kronologi tahunnya pun itu pun nggak sesuai juga. Waduh. Jadi artinya kronologi tahun kalau dia memang benar-benar S1, kok dia masuknya jauh banget dengan dia ketika dia masuk SMA. Ternyata SMA-nya dikejar juga. Dia kan pernah masuk ke SMA Santo Yosef di Solo 2 tahun. Tapi nggak selesai. Nggak selesai. Padahal syarat jadi capres cawapres. Nah, nanti dulu. 2 tahun. Pindah ke SMK Surakarta. 2 tahun juga. Nggak selesai juga. Pindah lagi ke Singapura yang 2 tahun. Jadi di Singapura lulus dong tadi. Nah, ya ini yang jadi pertanyaan, karena susah. Kalau Solo kan kita bisa dapat datanya. Surabaya kan agak susah kita mendapat. Tapi saya bilang agak susah bukan berarti nggak dapat loh ya. Nanti pasti dapat. Netizen pasti dapat. Pasti dapat. Dan ini kan kalau di total kan sudah ada 6 tahun, Mas, SMA. Pinter banget loh SMA kok 6 tahun. Ini bahaya, Mas. Seneng sekolah. Oh iya ya, seneng. Seneng. Kalau ada yang seneng sekolah, Pak Presiden kita katanya juga seneng sekolah. Katanya dicintai waktu dia Kapri dulu. Ya. Nah, artinya kalau ternyata SMA-nya pun meragukan, bahaya, Mas. Kan itu bisa menjadi syarat bagus untuk pemakzulan. Betul. Ya kan? Dan soal pemakzulan ini tren, Mas, sekarang. Ya kan? Filipina, wapresnya ya Sarah Duterte dimakzulkan, meskipun rame. Ya. Korea Selatan, presidennya juga dimakzulkan. Kapan Indonesia? Yang dimakzulkan baru satu. Apa? Gus Dur aja kan? Oh, di kita ya. Jadi kan sejarah itu kan ya insya Allah berulang lah. Begitu ya? Iyalah. Kalau memang sudah syarat formilnya tercukupi. Itu selesai lah ya. Apalagi nanti ada presiden yang sekarang lagi kita bahas bapaknya ini, ya ini kan mungkin exit way-nya atau solusinya ya itu kan lagi dipikirkan oleh UGM nih gimana caranya ini. Karena fakta-fakta yang muncul sebenarnya UGM nggak usah mikir-mikir, dibuka aja seterang benderangnya. Bagus. Dan Bu Rektor, Bu Profesor Ova misalnya, wah dengan begini persis Pak Harto aja. Saya menyatakan berhenti. Namanya bagus malah. Udahlah, ngapain dia karena sedemikian data faktualnya yang sudah terbuka. Dan ini susah, Mas, kalau mau dikatakan ini akan direkayasakan lagi. Karena bukan hanya saya, Mas, sekarang. Kan ada juga teman lain ya kayak Mas Rismon, kayak Dr. Tifa yang kemudian juga mengungkap dengan berbagai temuan dan itu sahih. Itu nggak bisa nggak bisa hanya dijawab dengan argumentatif aja. Gitu. Mas, ini terlepas dari obrolan kita, Mas kan ikutan yang Indonesia Gelap ya? Oh iyalah. Konon kabarnya mau diajak ngobrol sama Presiden. Sudah ada sinyal-sinyal ke sana? Kabar itu ada, tapi kan sebenarnya kan banyak lah kelompok. Ini kan kita tuh kan memang tidak punya pimpinan, ya kan? Gerakan ini kan sporadis. Dimanapun gitu. Enggak, artinya kalau Presiden ingin merangkul Indonesia Gelap ini, merangkul atau bertanya? Nggak tahu lah, pokoknya apapun ada komunikasi.
Ini kan yang sebelah sini nih, yang wapresnya akan terganggu dong. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu bukti bahwa presiden itu punya kepedulian. Saya apresiasi meskipun dengan segala kritikan. Ketika kemarin beliau mengundang 6 pemret itu, banyak yang protes juga. Gitu loh. Kok hanya itu yang diundang? Kok justru itu? Kok justru TVRI? Kemudian apa? TVRI sebenarnya nggak usah diundang, udah pasti nurut lah. Ya. Tapi yang menarik apa? RRI-nya nggak diundang. RRI-nya protes. Kenapa justru narasi diundang? Ya PCO-nya siapa kita nggak tahu lah itu. Nah, gagah banget PCO. KKK. KKK apa itu? Ya kan. Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Ya kan kantor komunikasi kepresidenan kan. Gagah gaya-gayaan pakai bahasa Inggris. Iya. Bilang bahasa Inggris aja salah-salah terus dia gitu. Is that so? Itulah. Jadi artinya meskipun banyak kritik kan, tapi bagaimanapun juga kita hargai, kita apresiasi Presiden Prabowo. Dan kalau beliau itu mau membuka diri terhadap semua kritikan yang masuk, bagus. Gitu terhadap tokoh-tokoh atau katakanlah elemen-elemen yang ada dalam Indonesia gelap. Artinya apa? Ya beliau mau mendengar, gitu loh. Dan harus didengar. Kalau enggak gelap betul, Mas. Gitu. Nah, ini kan berarti kan udah ketemu Mbak Mega. Ya. Indonesia gelap dirangkul. Ya, belum, tapi masih kan belum ya. Nah, belum, maksudnya akan. Saya dengar kan seperti itu. Terus kemudian nanti ini kan makin menjauh nih. Oh, harus. Dari Godfather. Harus. Sama Godson kan, nggak tahu nih Godson. Ya kan, makin jauh. Mas, sulung nih barang ini. Tanya dulu ke AI. Kira-kira maksudnya. Nah, kira-kira itu. Iya. Kan? Jawaban AI gimana, Mas? AI akan menjawab belum ada data yang masuk. AI, ini. Tapi dia pasti pakai AI karena dia bilang kalau nggak pakai AI dia kalah. Betul, makanya. Itu kan memang ini harus kita masyarakat ya sih. AI itu kan memang sebenarnya tidak bisa meramal. Betul. Dia hanya melakukan prediksi. Betul. Atas data-data yang sudah ada gitu. Tapi kalau datanya belum ada, ya dia nggak bisa. Ngawur dia nanti namanya. Nah, Roy Suryo aja saya cari. Roy Suryo siapa? Bintang film. Ngaco kan? Ternyata Roy Martin. Tapi ada yang benar. Ada yang benar. Ada yang benar. Tapi ada juga yang ngaco. Iya. Tergantung LM-nya. Yang mau berapa billion kan? Iya. Dia kalau kayak face recognition tadi, kalau 128 mungkin nggak 128 bit mungkin nggak bisa terlalu detail. Begitu yang 512. Wah, baru tuh. Baru tadi ketemu fotonya Dumatno tadi itu dengan ini ternyata. Sama Dokowi beda ya. Beda. Itu dengan Dokodok. Lain lagi gitu. Wah, luar biasa nih Mas. Jadi kita ingin melihat nih hasil daripada investigasinya berikutnya. Dan hasil pertemuan dengan Halal Bihalal. Halal Bihalal. Dengan Universitas Gadjah Mada. Untuk sertifikat halal. Ijazah halal atau sertifikat halal? Ijazahnya halal apa enggak? Gitu. Kalau nanti misalnya, itu nanti alasannya itu sempat juga kita gini gitu kan. Feelingnya Mas gimana? Muncul nggak aslinya dan halal? Nggak. Soalnya kalau nggak berbelit-belit ya. Ya, pasti akan muncul sebuah alasan yang saya sebenarnya sudah menyiapkan jawabannya juga. Oh, ini susah nih lawan Mas Roy ini. Loh, enggak kan ini bukan kan sudah kita prediksikan. Iya. Alasannya apa? Karena sebenarnya alasan itu yang saya dengar itu sudah mulai mau di-create. Gitu loh. Alasan untuk itu memang pernah ada apa, terus kita lakukan begini. Nah, kenapa kemudian muncul font baru? Itu. Karena font baru itu nggak bisa dihindari. Jangan-jangan pakai gaya-gaya di ATR BPN sama Komdigi. Bakar. Enggak lah. Kalau bakar udah telat. Karena udah kita predik. Gitu. Coba dia pakai AI pasti disuruh dibakar. Iya. Tapi artinya gini, bahwa fakta-fakta yang kita temukan yang saya sudah tweetkan 5 tahun yang lalu bahwa itu fontnya baru dan itu tidak mungkin dibuat dengan teknologi waktu itu Times New Roman itu ya. Times New Roman itu karena itu kalau di Windows memang baru keluar tahun 92-an bukan pada tahun 85 itu fakta. Bahwa dia menyatakan kalau itu dulu dicetak di salah satu nama fotokopi atau percetakan, kita juga ketawa. Karena yang dia sebut itu kan ada percetakan, ada fotokopi Prima dan Sanur kebetulan Primanya sendiri baru buka muncul, tahun 86. Dia hanya salah. Maksudnya mungkin ini saya bantu ya. Maksudnya mungkin percetakan perdana. Kalau perdana itu memang ada di UGM, itu percetakan tua.
ada di utara UGM. Cuman perdana jangan dibantu-bantu. Nggak apa-apa. untuk supaya clear. jelas clear. Perdana itu dulu hanya punya alat namanya mesin cetak tinggi, Mas. Cetak tinggi itu yang hurufnya disusun dulu, Mas. Disusun, kemudian pakai buletan diputer. Gutenberg. Nah, zaman Johann Gutenberg. Cucunya Johann von Gutenberg. Ya. Kemudian kan itu muncul huruf yang ada. Tapi itu tidak akan bisa bikin rata kanan. Kalau tidak tepat betul, kemudian tidak akan scalable hurufnya kayak yang ada di Windows. Windows pun itu tidak akan bisa dipakai karena dia belum muncul. Saya lulus tahun 91, Mas. Terus terang, saya menggunakan mesin cetak yang disebut Hewlett Packard itu yang awal-awal mahal banget Mas ya gitu. Tapi itu pun saya pun nggak boleh dulu pakai huruf yang namanya proporsional. Gitu. Harus pakai huruf namanya Courier. Courier paling tua. Courier atau sans serif. Sans serif juga tua. Gitu. Untuk supaya apa? Supaya hurufnya dia tetap non proporsional. Jadi huruf I dan M itu lebarnya sama, Mas. Kalau proporsional kan M lebih lebar, I lebih tipis. Betul. Nah itu dulu yang tak katakan tahun 5 tahun yang lalu. Kalau nyetak di stensilan itu ketemunya ini. Untung gak nyetak di situ dia. Nah, itu lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi gitu. Tapi dulu kan memang benar, Bang. Teknologi cetak lama kan memang ada. Jadi itu nggak bisa kita nafikan. Ada stensilan. Ada juga litografi. Ya kan? Gimana kemudian itu kayak mesin fotokopi di zaman awal. Tapi kan artinya semua itu sebenarnya ketahuan bentuknya. Betul. Jadi nggak mungkin, benar-benar nggak mungkin. Kayak yang seperti yang tercetak pada buku yang diakukan sebagai skripsi. Dan kemudian itu ternyata memang tidak mungkin tuh tahunnya adalah tahun betul 85 itu. Gitu. Wah, luar biasa Mas. Pengen bahas lebih lanjut. Cuman kayaknya nih intelligence kita agak menurun sekarang. Karena batasan waktu bukan karena apa-apa. Tapi jangan bosan-bosan, kita akan bahas kupas tuntas terus sampai ke di ujung. Sampai ke anaknya. Sampai ke anak cucunya nggak usah. Cucunya iya. Cucunya juga. Iya kan. Dipantau lah ya. Dipantau kan kemarin wisata. Ijazahnya kayaknya. Kemarin wisata ke Bali. Terpantau lah semuanya. Luar biasa. Siap. Terima kasih banyak Mas sudah bergabung. Kasih, Nah itu dia Sobat Forum tadi Bung Roy Suryo yang luar biasa mengupas tuntas tentang ijazah halalnya mantan Presiden RI Pak Joko Widodo dan mudah-mudahan ini bisa terkuak. Kalau misalnya yang benar buka aja sih. Kenapa sih sebenarnya jadi susah-susah? Ya kan kalau misalnya memang ada sumbernya dibuka dan semuanya selesai. Permasalahan mungkin tidak akan panjang seperti ini dan nampaknya Mas Roy Suryo tidak akan berhenti sampai di situ. Jangan-jangan ini bisa berentet kepada hal-hal yang lainnya. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar di dalam konteks melakukan basis pendidikan terutama bahwa pendidikan itu tidak terjadi secara instan. Pendidikan itu memang harus melalui suatu proses dan memang harus lulus. Nah kalau misalnya kita mengklaim bahwa kita terdidik dan kita memang harus lulus dari situ. Kalau tidak, wah ini berarti terjadi sesuatu penyalahgunaan, ya penipuan dan berbagai macam hal yang berhubungannya dengan pemalsuan. Dan ini adalah suatu tindak pidana. Dan oleh karena itu saya sebagai seorang yang terdidik merasa terganggu di dalam melihat peristiwa ini. Nah, tetap nonton PhD 4K, podcastnya di sini, kritis kreatif, konsisten, kocak. Saya Pembida Hidayatullah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.